Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kalau dari segmen awal kita sudah berbincang dengan banyak praktisi, ada Profesor Jurban Satgas Covid, ada juga dengan Ibu Mas Dalina Pane dan dari inisiator Pandemi Talk, Firza Radiani, semuanya sepakat bahwa memang harus ada evaluasi seperti itu dan juga prokes memang ya tetap harus diutamakan walaupun kita semua mungkin sebagian sudah mendapatkan baik itu vaksin pertama ataupun vaksin kedua dan atau mungkin belum sama sekali divaksin. Nah, terkait klaster sekolah ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Ada 1.299 sekian yang termasuk klaster sekolah dan yang dilaporkan juga di beberapa wilayah selain DKI ada Jawa Tengah. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Ganjar, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Baik Pak, bicara Jawa Tengah Pak, ini klaster tatap mukanya update-nya seperti apa Pak? Ada Probolinggo yang saya dengar dan juga Jepara, seperti apa Pak? Oh iya, Purbalingga, saya maaf. luruskan dulu Nah, ya. Ya, saya luruskan dulu. Yang Purbalingga itu sebenarnya belum tatap muka. Baik. Bupati itu sedang menyiapkan untuk tatap muka. Sedang menyiapkan. Sehingga pada saat dilakukan vaksin kepada anak-anak begitu, terus kemudian kok ada yang batuk-batuk begitu, terus kemudian dicek, langsung di swab dan akhirnya ternyata diketahui. Jadi belum tatap muka. Oke, Terus baik. kemudian ada yang di Blora juga sama. Di Blora kejadiannya Pak Bupati sedang menyiapkan tatap muka, lalu dilakukan testing kepada anak-anak kita dan ternyata kita menemukan mereka yang positif. Baik. Demikian juga yang terjadi di Jepara, satu madrasah sanawiyah. Kalau itu memang sudah tatap muka. Terus kemudian ada guru dan muridnya, sehingga sebenarnya yang tatap muka baru yang di Jepara yang lain. Yang di Jepara itu ya. Dan tadi malam kebetulan saya menengok di Purbalingga, saya lihat ya alhamdulillah ternyata mereka sehat-sehat dan hasil PCR testnya menarik ini karena dari yang pertama sekitar 88 sampel, 22 positif, dan dari 83 sampel kedua yang dikirim, tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan 14 yang positif, sehingga tidak semua positif sebenarnya. Oke, jadi itu update-nya ya Pak, bahwa yang di Purbalingga itu sebenarnya dalam rangka persiapan ya, belum tatap muka ya. Yang di Jepara yang kita soroti. Ini juga menarik, Anda menyebutkan, saya baca juga artikelnya, kalau belum siap jangan dipaksakan. Ini sebenarnya apa Pak makna tersirat dari sini? Karena memang kita lihat banyak sekali sekolah-sekolah terburu-buru dan akhirnya tadi ya ada klaster ini, seperti itu. Iya, saya menyampaikan betul karena hampir setiap hari lah saya, hampir setiap hari saya berkeliling, naik sepeda, langsung masuk ke sekolah-sekolah. Saya menemukan waktu itu pada saat kunjungan Presiden ke Klaten, umpama saya mampir ke sekolah Boyolali, mampir ke sekolah Klaten, saya menemukan. Sehingga memang suasana di sekolahan itu prokesnya tidak terlalu ketat. Saat di Kota Semarang juga sama, saya masuk ya ke sekolah udah bagus, dari depannya bagus, terus kemudian belajarnya juga bagus. Nah, tapi pada saat kemudian mata pelajarannya mau berganti, dia mau masuk ke satu ruangan, ngantri berkerumun begitu. Artinya kontrol-kontrol inilah yang kadang kita abai. Seolah-olah kalau sudah ada penjelasan prokes, semua akan mekanis dan semua akan disiplin. Kan tidak. Maka saya minta mesti disiapkan semacam Satgas Covid di setiap sekolah. Maka saya sampaikan, kalau merasa tidak sanggup, ya nggak usah. Jangan. Nggak usah. Anda iya, tunggu aja nanti kalau sudah baik. Nah, pada saat yang sama, kebetulan hari ini saya mendampingi Pak Presiden di Cilacap, kami laporkan pada Bapak Presiden, agar kita bisa menyiapkan vaksinasi yang lebih cepat lagi, wabil khusus untuk anak-anak kita. Harapan saya semua aman, tapi seandainya kemudian mereka terkena, setidaknya sudah divaksin sehingga dia punya daya, punya kekuatan yang jauh lebih baik. Benar, ini harapan kita bagaimana nanti lampu hijau untuk vaksin di bawah 12 tahun ya Pak. Kita tahu niat kita baik untuk belajar, mencegah lost learning, tapi kita tahu lagi bahwa mereka belum divaksin dan sangat beresiko, seperti itu ya Pak Ganjar ya. Baik, Pak bicara betul. testing. Ini Anda juga menyarankan untuk sekolah-sekolah yang sudah terlanjur tatap muka ini harus tadi prokes tetap, tapi harus adanya testing random seperti itu agar kita tahu sebenarnya kondisi real di lapangan seperti apa, Pak. Iya betul, kan ternyata kita melihat selama ini datanya kan baik-baik saja. Dan kalau kita melihat
bor di rumah sakit makin hari makin menurun. Ya. Bahkan di beberapa rumah sakit ICU-nya sudah tidak ada, Mas. Ya. Yang merawat pasien COVID, nggak ada. Ada sih tempat isolasi di rumah sakit, artinya mereka tidak terlalu berat begitu ya, masih bisa ditangani oleh rumah sakit. Nah, indikator yang ada di rumah sakit itu membuat sebenarnya ya alhamdulillah lah kita tenang begitu. Tapi yang berkeliaran di masyarakat kan kita tidak pernah tahu. Ya. Kalaulah kemudian metode tracing, sekali lagi metode tracing itu berbasis kepada siapa yang positif, lalu dicari siapa yang bertemu dengan mereka. Nah, kalau kasusnya beberapa kali di beberapa titik itu 0, kan nggak ada proses tracing kan begitu. Karena tidak ada satu patokan pertama yang dipakai untuk melakukan tracing. Patokan pertamanya siapa positif, 8 sampai 15 dicari yang pernah berhubungan. Nah, kalau nggak ada, siapa yang kita mau cari? Nah, pada saat itulah kemudian saya minta sekali-kali dalam sebuah keteraturan yang mulai bisa berjalan, adaptasi sudah mulai bisa berjalan. Nah, jangan lupa, diadakan saja random begitu ya. Kalau random harapan kita bisa tahu, sehingga kita bisa melakukan checking-checking dan tidak perlu panik juga. Umpama tadi malam saya ke Purbalingga bersama Ibu Bupati, kita melihat dari cerita, saya ngobrol dengan anak-anak yang ada di sana, ya alhamdulillah lah mereka baik-baik saja, jadi tanpa gejala dan mereka semangat begitu. Oke, baik. Jadi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, kalau untuk yang madrasah tadi Pak, yang di Jember, di Jepara yang Anda sebutkan tadi, treatmentnya seperti apa? Untuk saat ini dihentikan terlebih dahulu dan anak-anak yang terkena ini bagaimana Pak? Karantinanya? Iya, semua diurus langsung, betul, langsung dikarantina. Terus kemudian, ya kalau yang di Jepara isolasinya mandiri. Sebenarnya nggak terlalu bagus isolasi mandiri. Maka mesti dibawa kepada isolasi yang terpusat. Nah, sekolahnya ditutup. Jadi saya wajibkan kalau itu ketahuan di sekolah, sekolahnya harus ditutup. Baik. Kalau kemudian katakan guru-gurunya atau diketahui, ada beberapa tempat seperti waktu di Gelora itu, diketahui dan sebelum tatap muka, maka apa? Ya udah, jangan dimulai dulu. Lalulah kemudian guru-guru yang lain sehat, siswa-siswanya sehat gitu ya, silakan dimulai, tapi mereka-mereka ini ya tidak boleh ikut serta tentu saja karena mereka terpapar gitu ya. Nah, terpaparnya kan tidak di sekolah sebenarnya. Nah, mereka berkeliaran ini di juga luar. Tapi treatmentnya satu, begitu terjadi ditutup gitu. Oke, jadi pertanyaan kita apakah memang sekolah tempat penularan atau mereka ya tadi terpaparnya di luar ya atau on the way ke sekolah atau dalam perjalanan pulang seperti itu ya Pak ya. Ini yang masih kita coba lihat. Pak, dengan kondisi seperti ini yang ada di Jepara dan juga Purbalingga tadi, apakah mempengaruhi kondisi PTM di wilayah Jawa Tengah atau ada arahan tersendiri dari Anda untuk sekolah-sekolah di Jawa Tengah? Ya, maka yang reviewnya yang pertama adalah tetap saja melaksanakan PTM dan kita belajar dari beberapa tempat ini. Artinya kita mesti hati-hati, tapi nggak usah mundur, nggak apa-apa, terus saja. Dan tugas pemerintah adalah melakukan kontrol. Maka wajib hukumnya terhadap seluruh sekolah, sebelum memulai PTM, tolong menyampaikan izin kepada kita agar kita bisa mensupervisi. Sehingga dengan cara itu sudah ada sekian sekolah yang melakukan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Contoh yang di level SD, SMP itu di Jawa Tengah kurang lebih sekitar 59% sudah melakukan. Di level SMA, SLB, SMK itu kira-kira sekitar sudah 38%. Jadi artinya apa? Pelan-pelan saja nanti kita tambah. Tadi saya juga mendapatkan arahan dari Presiden, ditambah Pak Gubernur, oh siap Pak Presiden, kami akan tambah lagi, tapi kami mengikuti perkembangan dari uji coba yang pernah dilakukan, sehingga dengan cara mereka melapor, kita bisa mensupervisi. Apakah ada pengaruhnya? Tentu ada. Pengaruhnya adalah, kalau kita sudah tahu kondisi seperti itu, maka gurunya, pengelolanya, satgas di setiap sekolah, sekarang mesti prudent betul, hati-hati. Bahkan kemarin ketika keluar di media WHO sama UNICEF meminta agar Indonesia segera membuka sekolah, kami coba komunikasi dengan orang yang pernah di WHO, dengan UNICEF Indonesia, saya sampaikan, jangan dipaksa-paksa dulu, ini loh ada kejadian gitu ya. Janganlah, kita mesti prudent, hati-hati. Maka saya sampaikan, kalau kami ini dipercaya, maka kami akan lakukan tindakan itu. Yang di Purbalingga itu bagus loh Mas, begitu di sekolah itu mereka ketahuan, maka sekolah itu menjadi tempat isolasi terpusat, makanya nggak boleh keluar. Dan anak-anak kemudian ya sudah, kamu tidur di situ, saya kirimi kasur, saya kirimi makanan, saya kirimi tenaga medis, dan dicek tiap hari. Gitu. Baik Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya. Saya tahu Anda lagi mobile, saya lihat backgroundnya sehat-sehat, dan kita tahu Jateng
sudah di bawah level 4 semua ya. Kemarin Brebes doang yang salah catat ya Pak ya. Selamat untuk Jawa Tengah, semoga keadaan semakin membaik. Terima kasih Pak Ganjar. Amin, Salam amin. sehat. Sama-sama. Salam sehat selalu. Ya, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Herjuno Saputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.